Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Mistis TV. Pada kesempatan video kali ini, mari kita ungkap silsilah dari keluarga Dajjal. Pasti banyak di antara kita yang belum tahu cerita mengenai kelahiran Dajjal. Untuk itu, simak narasi saya berikut ini. Kelahiran Dajjal. Dajjal ialah makhluk yang sangat besar, tinggi, bahkan saking tingginya ada yang mengatakan bahwa makhluk ini sampai menjulang ke langit. Mempunyai mata satu di keningnya, ada tulisan kafir dengan menggunakan bahasa Arab, dan akan muncul ketika hari kiamat. Berikut ini adalah silsilah dari keluarga Dajjal. Ibu dan ayah Dajjal adalah penyembah berhala. Postur yang dimiliki ayah Dajjal adalah berbadan tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Mereka adalah keturunan Yahujah yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak. Ayah dan ibu Dajjal melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi orang tuanya dan bagi umatnya. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Berhala yang mereka sembah adalah berupa patung sapi betina. Namun bagaimana mungkin patung tersebut mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan anak laki-laki? Diceritakan, pada suatu malam kedua suami istri ini seolah-olah mendengar dari suara patung sapi yang mereka anggap sebagai Tuhan. Kemudian patung tersebut memberitahu kepada mereka bahwa sang patung telah meridhoi mereka dan berkehendak memberikan mereka seorang anak. Sesungguhnya, jin dan setan dapat melihat hal gaib, tapi tidak dengan manusia. Jin dan setan dapat melihat apa yang ada dalam jasad manusia, seakan-akan kedua mata mereka adalah sinar X, sehingga dapat melihat kandungan sejak awal. Lahirnya Dajjal membawa kesengsaraan. Membuktikan bahwa Dajjal telah membawa kesengsaraan bagi ibunya. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan itu, sang ayah pun juga merasa demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira selama 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ia mencoba memahami apa yang terjadi. Kemudian ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal itu. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan.
Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkannya lah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksanya untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu, ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi tersebut. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim kota dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di dalam penjara, rupanya ayah Dajjal tidak kuat lagi. Maka ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal itu diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara, karena anaknya telah disita oleh tuan hakim kota. Dalam keterasingannya itu, maka meninggallah ayah Dajjal dalam penderitaannya. Namun, semua riwayat ini tidak sah. Lantas kewajiban kita sebagai umat muslim adalah menetapkan perkara gaib berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, penduduk itu dilanda bencana dalam kegelapan. Allah SWT telah memusnahkan negeri itu, dan ia memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di suatu lautan luas yang disebut Lautan Yaman. Pulau yang didiami oleh Dajjal dikenal dengan nama Jazirah Atusban Ar-Rahib wa At-Tabah Al-Halba, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang telah menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jasasah. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dan Dajjal sepanjang hari sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Dajjal akan hidup selama 40 hari saja. Dengan demikian, hari pertamanya, hari keduanya sama dengan sebulan, hari ketiganya sama dengan seminggu, dan hari-hari biasa Dajjal akan sama seperti hari-hari biasa umat manusia di dunia. Dari pembahasan ini, kita telah mengetahui bagaimana asal-muasal Dajjal. Sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang mengetahui kepastian kapan datangnya hari kiamat, termasuk di dalamnya kapan Dajjal akan turun ke muka bumi dan mengaku sebagai nabi. Sesungguhnya hanya Allah saja yang mengetahuinya. Untuk itu kita sebagai umat muslim wajib percaya dengan adanya hari kiamat. Namun kita harus yakin bahwa semuanya tidak akan terjadi apabila tanpa kehendak Allah SWT. Ya, cukup menarik cerita ini. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan kita mengenai silsilah keluarga Dajjal. Ya, cukup itulah. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Jumpa lagi di video with